Habea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Protes rencana pembangunan markas batalion baru TNI di atas lahan mereka, warga Kaibobo, Seram bagian barat memblokade jalan nasional Trans Seram. Diguyur hujan deras, jalan antar desa di Kecamatan Lehitu Barat, Maluku Tengah diterjang longsor. Harga daging ayam di pasaran turun, disambut baik warga Ambon. Pimpinan dan itu harus keluar, temui kita di luar, saudara-saudara sekalian. Sepakat! Ratusan warga serta mahasiswa dan OKP Cipayun di Kabupaten Seram bagian timur kembali turun ke jalan untuk mengecam perilaku anggota BRIMOB yang berlebihan. Padatnya masa ini sempat membuat kemacetan di sejumlah ruas jalan di Kota Bula, Seram bagian timur. Dengan berjalan kaki, masa menuju Mapores Seram bagian timur untuk menyampaikan tuntutan mereka. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menyampaikan tuntutan mereka, yakni mengecam tindakan premanisme anggota BRIMOB terhadap warga serta menuntut pelakunya dihukum berat. Para pedemo kemudian diterima Kapolres Seram bagian timur AKBP Al-Hajat. Saya tuh hanya sebatas kamtip masa, itu tanggung jawab saya. Tapi kalau misalnya proses itu ankumnya namanya, ankumnya itu Pak Dansat langsung. Di atas Pak Dansat siapa? Pak Kapolda. Tuh, makanya tadi saya komunikasi langsung Pak Kapolda. Memang kita ikut protokol. Pak Kapolda pun komunikasinya bukan ke saya, ke Pak Dansat. Saya hanya menyampaikan kegiatan teman-teman. Sekarang lagi demo jenderal. Masa juga menuntut Polri mengusut tuntas para pelaku penganiaya Ketua Pemuda Kota Bula dan warga bernama Aji Rumadai dan istri serta anaknya di rumahnya hingga Aji mengalami luka memar di wajahnya. Usai berunjuk rasa, pedemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Babang Sohilau dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian timur. Di dalam pimpinan dan itu harus keluar, temui kita di luar, saudara-saudara sekalian. Warga desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian barat memblokade jalan nasional pada hari Kamis. Ruas jalannya di blokade ini tepatnya di perbatasan Petuanan Desa Kaibobo dengan Nurue dengan menggunakan ranting serta batang pohon. Blokade ini sebagai bentuk protes atas rencana pembangunan markas batalion baru TNI di Nurue, Seram bagian barat oleh Kodam 15 Patimura. Sebab warga mengklaim lokasi yang akan dibangun markas batalion baru TNI merupakan wilayah desa Kaibobo. Akibat blokade jalan ini, lalu lintas dari dan menuju Kota Piru, ibu kota Kabupaten Seram bagian barat, terganggu. Untuk mencegah gangguan Kamtipmas, puluhan polisi dan tentara diturunkan ke lokasi membubarkan warga. Izinkan saya lewat juga, karena saya juga ditunggu sama Danrem. Karena Danrem juga tidak mau kalau belum ada Dandim. Jadi ini apa keinginan Bapak dong semua, Basudara dong semua ini, beta sampaikan juga di Nurul. Beta sampaikan juga kepada Pangdam bahwa permasalahan ini, kepada Danrem, bahwa sementara karena lahan masih berkonflik, ya toh, bersengketa, stop dulu. Itu kan keinginannya toh? Iya. Siap. Ya. Oke? Oke. Oke. Kan ada sikap-sikap yang kurang baik daripada aparat ini. Ada beberapa persenjata bawa. Pada kami ini orang ini masyarakat lemah. Masyarakat yang tidak bisa bergerak apa-apa. Yang itu dia penghak. Kenapa? Dibicarakan itu dihadapi dengan senjata. Yang dibesar kok salah dari saya. Setelah 6 jam jalan di blokade, lalu lintas di lokasi kembali lancar, usai blokade dibuka paksa petugas. Warga Kaibobo meminta rencana pembangunan batalion baru itu segera dihentikan karena meresahkan warga. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian barat. Kalau bisa dari balai jalan bisa cepat eksekusi alat berat dulu
Soalnya ketong pun jalan nih parah nih memang. Cuaca buruk yang melanda sejumlah kawasan di Maluku Tengah mengakibatkan bukit di Desa Wakasihu, Kecamatan Lihitu Barat, longsor. Longsor yang membawa serta material tanah dan pohon Rabu siang mengakibatkan lalu lintas penghubung antar desa di kecamatan terganggu. Sepeda motor yang hendak melintasi kawasan ini terpaksa harus diangkat agar bisa kembali melanjutkan tujuannya. Sedangkan mobil tidak bisa melintas dan mencari jalan lain meskipun lebih jauh. Mencermati cuaca buruk terus terjadi, warga diimbau selalu waspada, terutama yang tinggal di lereng, tebing gunung, maupun bantaran sungai, guna terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tengah. Ini ada motor menyeberangnya, ketong harus pakai sistem angkat. Cuaca buruk yang terjadi di perairan Maluku dan sekitarnya hampir saja menimbulkan korban. Pasalnya 3 orang nelayan yang sedang dalam perjalanan kembali setelah melaut di sekitar perairan Pulau Bair, Kabupaten Maluku Tenggara, hampir saja tenggelam dihantam cuaca buruk dan gelombang tinggi. Dari 3 nelayan, 2 diantaranya berhasil lolos dengan longboat ke Kota Tual. Sedangkan 1 nelayan bersama longboatnya terpisah dan hilang kontak saat cuaca buruk terjadi. Sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan dikerahkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian. Setelah dilakukan pencarian selama 2 jam, korban bersama kapalnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan sekitar pukul 14:45 waktu Indonesia Timur, sekitar 12 km dari lokasi kejadian. Korban kemudian dievakuasi menuju Kota Tual dan diserahkan kepada pihak keluarga. Nelayan hilang kontak saat melaut di perairan Pulau Bair, Kabupaten Maluku Tenggara. Adapun lokasi kejadian di perairan Pulau Bair dengan jarak 15 nautical mile arah utara dari Posar Tual. Kantor SAR Ambon menerima informasi dari Danpos Tual bahwa korban telah ditemukan. Korban dievakuasi dalam keadaan selamat menuju ke Kota Tual. Sebelumnya, ketiga nelayan bersama kapalnya masing-masing pergi melaut Senin pukul 16.00 waktu Indonesia Timur sekitar perairan Pulau Bair. Saat hendak kembali pada tanggal 24 September, Rabu, mereka dihantam cuaca buruk dan gelombang tinggi. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Tual.